Ibu rahimahumullah, kita akan menuntaskan kajian surat Al-A'raf ayat 15, 16. Sekarang bagian yang keempat, yang kelima, dan yang keempat, yang kelima, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Ayat yang kita bahas adalah wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Pada bagian yang keempat kita bahas tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasar ayat ini. Sekarang tanggung jawab anak terhadap orang tua berdasar surat Al-A'raf ayat 15-16. Karena pada dasarnya kalau ayat itu berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka otomatis di dalamnya ada tersirat tanggung jawab anak terhadap orang tua. Karena kajian ayat Al-Quran maupun hadis, ada kajian mantuk, ada kajian mafhum. Mantuk itu makna tersurat, sedangkan mafhum makna tersirat. Jadi kalau takwil dan tatbik itu mafhum, tapi kalau tafsir itu mantuk. Maka berdasar ayat ini, tanggung jawab anak terhadap orang tua yang pertama adalah sejak kecil menjaga kesucian. Si anak itu sejak kecil menjaga kesucian. Ini tersirat wa wassaynal insan. Kami wasiatkan kepada manusia. Jadi Allah berwasiat kepada manusia. Kalau berwasiat berarti Allah berpesan. Pesan yang harus ditaati. Maka karena orang tua ketika mulai dari gaul suami istri sampai hamil, mengandung sampai melahirkan, menjaga kesucian anak, berarti anaknya menjaga kesucian dirinya sendiri, jangan sampai terkotori. Oleh karena itu, setiap anak bertanggung jawab untuk menjaga kesucian diri, menjaga amanah dari Allah, karena di situ kalimatnya wa wassaynal insan, diwasiatkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala teh marentahna dengan wassaina? Wassaina itu kan pesan, wasiat. Kalau di dalam hukum waris, hukum rumah tangga, wasiat itu kan tolabu syai'in, memesan sesuatu untuk dikerjakan pesan tersebut ketika yang memberi pesan tidak ada, artinya tidak nampak gitu ya. Itu wasiat. Tapi kalau
Kalau pesannya langsung ditaati pada saat itu istilahnya bukan wasiat. Kalau pemberian itu hibah, kalau instruksinya perintah. Banyak. Makanya di sini karena wasoina kami wasiatkan, jadi si anak itu bertanggung jawab untuk menjaga pesan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua diperintah berdoa ketika konsepsi, ketika melahirkan. Ketika melahirkan kan doa. Ketika bayi lahir, ya, agar bayi bersih dari pengaruh setan. Maka mengandung arti program kesucian setiap anak. Kalimah thayyibah yang diperdengarkan ketika bayi dilahirkan, terserah kalimah thayyibah nama, mau adzan, mau iqomah, mau la ilaha illallah, atau mau baca Quran, terserah. Karena tidak ditentukan. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, pesan Imam Ghazali. Karena walaupun beliau mengutip hadis, tapi hadis kan tidak sahih. Sudah kita kaji pada waktu yang lalu. Jadi bukan adzan, bukan iqomahnya yang paling penting, adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu apapun, bisa la ilaha illallah, bisa Allahu akbar, bisa baca Quran. Ya. Jadi kan biasanya kan melahirkan teh disuruh ngahujeun gitu nya. Para haji baheula mah ayeuna mah kan teu kudu ngahujeun. Sebab kalau ngahujeun tuh akibatnya engke saraf-sarafnya terganggu kan gitu. Baheula mah suruh ngahujeun maksa-maksa. Ayeuna mah kan tong dihujeun cenah keluar sorangan we kan gitu. Melahirkan zaman ayeuna si bayi. Jadi cenah keluar sorangan, cenah apa namanya? Cenah lancar gitu. Tapi kalau tidak keluar ya operasi sesar kan gitu zaman ayeuna mah. Ya. Tapi yang jelas mah kalau pesen dari hadis mah harus jaga kalimah thayyibah. Jadi ngalahirkeun teh ulah diramekeun, tapi juga justru harus banyak kalimat thayyibah diperdengarkan supaya begitu bayi ngagujrag keluar teh yang didengar pertama adalah kalimat thayyibah. Tentu saja kalau pesan ini mah orang tua yang mengerjakannya, tetapi kan itu ada program si bayi tersebut, ya, si anak tersebut, tanggung jawab anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ingat pada jasa orang tua si anak itu. Sampai kapanpun usianya, dia harus ingat kepada jasa orang tua. Karena apa? Karena di situ tercantum kalimat biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Biwalidayhi itu pada kedua orang tua. Di sini walidai, bukan walidiha, walidihi, bukan biwalidatihi, tapi walidai. Kalau walidai itu kedua. Jadi yang diingat jasa itu bukan hanya ibunya, bukan hanya bapaknya. Jadi harus dua-duanya. Kan kalau sudah lanjut usia, banyak anak itu ka bapana teu inget, ka ibuna we wungkul nu inget teh. Apalagi kalau mereka si orang tua itu suami istrinya apabila bercerai, kemudian suka ditanamkan oleh salah satu pihak membenci yang lain. Karena bercerai, ikut ke ibuna, si ibuna mendidik anaknya supaya benci ke bapana.
atau bapana supaya benci ka ibuna. Padahal urusan penanaman kebencian teh merugikan semua. Pertama merugikan bapak jeung ibuna, terus merugikan kepada anaknya. Karena kalau anak dididik merasa benci, itu kan dendam. Jadi membawa dendam, ya. Anak itu hidupnya membawa dendam, itu kan berat. Kemudian kepada bapak ibunya juga merugikan. Kalau membenci, karena nanti tidak bisa kerjasama antara orang tuanya. Karena kan seharusnya walaupun sudah bercerai, ayah dan ibunya harus tetap mereka kerjasama. Bapaknya tetap tanggung jawab urusan harta, ibunya tetap tanggung jawab urusan mencurahkan kasih sayang. Makanya di sini dikatakan biwalidayhi kalimatnya. Dan itu tersurat juga di dalam surat Al-Isra ayat 24. Doanya Rabbirhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua, ayah dan ibu itu, kama rabbayani shaghira. Seperti mereka menyayangiku ketika aku kecil. Dan seperti pernah saya bahas pada waktu mengkaji ayat ini dari tanggung jawab orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu ada dua jalur tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak, ingat ketika anak sogir harus benar-benar robbayani. Dua-duanya itu harus robbayan, harus menjaga, memelihara sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab jasa orang tua terhadap anak itu akan timbal balik nanti ketika anak berdoa. Kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau curahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi kan itu bisa mengandung batasan, bisa juga ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan karena kasih sayang orang tua terhadap anak itu tidak terbatas. Walaupun pika keheuleun kan anak itu tenang-tenang tidur, nangis, udang bangun. Tenang-tenang ibu jeung bapak sesonoan, anak bangun kaganggu kan. Itu kan tidak pernah marah ibu. Bapak dan ibu itu tidak pernah marah karena kasih sayang yang tidak terbatas. Dan kalau doa anak kama rabbayani shaghira, minta kepada Allah supaya kasih sayangmu ya Allah itu tidak terbatas. Sama seperti ayah ibu kepadaku tidak terbatas. Diminta ataupun tidak. Jadi kepada Allah juga mohon ya Allah, kasih sayangmu kepada orang tuaku tidak terbatas. Diminta atau tidak. Itu kama rabbayani shaghira. Tapi ada juga keterbatasan itu. Di samping ketidakterbatasan. Keterbatasannya apa? Yaitu dibatasi bagaimana orang tua menyayangi anak dan ibu itu. Jadi kalau ayah dan ibunya tidak ngurus, tidak menyayangi anaknya, maka Allah juga gitu kasih sayang. Kan baheula ibu indung jeung bapak maneh teu ngurus. Ya pokoknya kasih sayangmu juga kepada mereka ya seperti mereka tidak ngurus aku. Dan kamu kan yang diurusnya oleh pihak lain ya kepada orang tua yang ngurus.
Makanya sering saya pesankan, di dalam Islam itu tidak ada kewajiban punya anak. Tidak ada kewajiban punya anak. Makanya ibu dan bapak harus berubah konsep kepada anak itu. Karena gini, kalau kita mah anak geus nikah teh hayo we ditanya kapan boga anak. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Hayo we. Jadi ditanya anak teh entong, anak mah tong ditanya kapan punya anak, keun bae rek boga anak rek henteu gitu we. Dan tidak ada kewajiban punya anak. Yang wajib itu kalau punya anak, ngurus anak itu wajib. Tapi kalau tidak punya anak, tidak ada kewajiban untuk punya anak. Makanya jangan, saya sering pesankan seperti itu, karena itu membuat stres kalau anak ditanya oleh orang tua kapan punya anak. Jadi kalau bapak dan ibu udah menikahkan anak, jangan ditanya kapan punya anak. Pokoknya mah kan merek boga anak rek henteu. Tidak menjadi beban. Yang wajib teh apabila punya wajib ngurus. Adapun kalau tadi ingin punya penerus, atau adapun kalau ingin punya penerus ya ngurus saja anak orang lain. Karena anak orang lain juga banyak urusan. Banyak urusan kan sekarang banyak anak-anak itu yang terlantar karena dilahirkan tanpa keinginan orang tua. Sehingga terlantar. Nah itu nu diurus. Bahkan di Bandung mah kan ada asrama ibu-ibu hamil anu teu hayangeun. Jadi si ibu-ibu teh ngandung padahal teu hayang. Tadi asramakeun, eta nu kating di mana alamatna. Diasramakeun di tempat tersebut diurus oleh rumahan tersebut sampai pemeliharaannya, urusan kedokteran, keperawatan dan sebagainya sampai melahirkan. Dan kalau melahirkan ditawari rek dibawa, rek dibawa diurus sama perumahan tersebut. Dan si perumahan tersebut menerima permintaan orang tua yang tidak punya atau di televisi berita kena ku abdi salewat untuk dibaca alamat itu di Bandung ada. Kalau ingin ngurus anak itu ada yang seperti itu di Bandung gitu ya. Jadi daftar ke situ kalau ingin mengurus anak sejak kecil, karena kita tidak tahu kan nasib anak di masa yang akan datang. Karena berdasar syariat Islam jelas bayi yang dilahirkan itu sama. Baik orang tuanya muslim atau non muslim, baik orang tuanya miskin ataupun kaya, si status anak itu sama. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Nah jadi kembali ke ayat tadi, kamarobayani sogiro itu bisa mendidik keterbatasan, bisa juga ketidakterbatasan. Makanya kalau kita ingin didoakan oleh anak ketika di masa tua, maka banyaklah ngurus anak kecil sehingga baik, sehingga dewasa, sehingga menjadi orang hebat. Kalau anak menjadi orang hebat, baik anak kandung ataupun anak angkat, kita akan terbawa hebat, ya. Kita akan terbawa hebat, karena anak itu membawa
eh, nama orang tua. Itu biwalidayhi. Jadi berdasar biwalidayhi itu mencakup kepada orang tua. Yang ketiga ihsan. Karena wawasoinal ihsana biwalidayhi ihsana. Ihsan. Kalimat ihsana, memerintah ihsan kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya malaikat tentang mal ihsan. Kan Rasul itu ditanya mal iman. Beliau menjawab antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarhi minallah. Itu mal iman. Kemudian mal Islam antas syahada la ilaha illallah wa rasulullah iqamus shalah wa zakah saum ramadan hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian ditanya juga beliau itu oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari lahir 194 wafat 256 Hijriah. Mal ihsan. Maka Rasul menjawab ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakin Allah melihatmu. Itu ihsan. Dan ternyata ihsan ini berlaku kepada siapapun. Pengertian ihsan itu seperti itu. Berlaku kepada siapapun. Jadi berdasar hadis ini ihsan pada Allah adalah beribadah dengan benar, tepat, penuh kehusuan karena merasakan seakan melihatnya dan merasa dilihat olehnya. Jadi manifestasi ihsan ini kepada siapapun berlaku. Ihsan kepada orang tua yaitu berbuat baik lahir batin. Baik di depannya karena merasa dilihat, karena merasa melihat orang tua kalau ketika orang tua di depan, dan kalau orang tua di belakang merasa orang tua melihat kepada kita. Jadi ihsan kepada orang tua itu berbuat baik kepada mereka seakan-akan kita melihat orang tua. Kalau orang tuanya tidak melihat, merasa diri dilihat oleh orang tua. Jadi baik di depan maupun di belakangnya. Baik ketika orang tua hadir maupun tidak. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku ihsan kepada siapapun. Secara ringkas, perintah ayat ini kaitkan dengan hadis mengandung makna Allah memberikan pesan dan wasiat kepada manusia yang mesti dijaga pelaksanaannya. Wabil walidaini ihsana. 2, ditegaskan tentang bagaimana sikap dan akhlak terhadap kedua orang tua, wabil walidaini. Baik ibu maupun bapak. Ketiga, perintah ihsan kepada orang adalah sama, sederajat, baik pada ibu maupun bapak. 4, ihsan merupakan kebaikan lahir batin, tersembunyi maupun terang-terangan. Karena yang berlaku ihsan merasa diawasi oleh Allah. Kemudian kepada orang tua mesti ihsan, maka mengandung arti berbuat baik selamanya. Karena pengawasannya adalah Allah. Jadi
ihsan kepada orang tua dikaitkan dengan ihsan kepada Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan kepada Allah, beribadah seakan-akan melihatnya, maka ihsan kepada orang tua pun akan tetap dilakukan. Ihsan kepada Allah karena sadar bahwa Allah melihat, maka ihsan kepada orang tua pun sadar bahwa dia melihat kepada kita. Adapun ihsan yang tersirat di beberapa ayat juga cukup banyak, umpamanya di surat 17, 23, 24 yang tadi antara lain isinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Jadi tetap hormat waktu lanjut usia dan tidak berdaya. Justru kan banyak orang tua itu terlantar apabila sudah lanjut usia. Ada yang dibuang, ada yang dititipkan ke panti asuhan, panti jompo. Untung Muhammadiyah punya panti jompo, panti wereda. Sebetulnya panti jompo mah merupakan wadah bagi orang tua yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak ngurus. Dari punya anak makan anak berkewajiban. Ya, jadi artinya keinginan orang tua juga karena merasa kalau di panti wereda itu merasa banyak balat, nyaman, banyak teman-teman. Tapi sebetulnya ya anak tidak bisa melarang kalau ke, tapi anak juga harus harus tetap orang tua itu masih ada, karena kan kadang-kadang orang tua teh diurang mah gitu, jadi kerengora jerih payah nehan harta, begitu tua hartanya dibagi-bagi kan itu yang kemarin juga kan gitu, yang sekarang ada sidang itu disidangkan, tapi itu bukan ibu kandungnya, ibu tirinya didakwa oleh anak tiri. Karena si ibu tirinya itu makan harta suaminya. Bukating cerita nama meureun pedah can bagi waris sehingga didakwa. Padahal kalau menurut syariat Islam, ibu tiri itu tanggung jawab anak. Jadi kalau ibu tiri itu kan ibu sambung ya, jadi isi salah nanti. Karena ibu sambung itu tanggung jawab anak sambung. Karena apa? Karena istri itu tanggung jawabnya diwariskan kepada anak. Jadi kalau dia suami istri, kemudian istri lamanya, istri baheulanya meninggal, lalu nikah lagi istri muda. Nah, sekarang meninggal si ayah nate, suami teh. Si istri muda nate, bukan si istri muda, si istri baru nate, itu teh wajib diurus oleh anak-anak. Oleh anak-anak. Sekarang kan nggak tahu tak persidangannya. Masih kemarin tuh masih disidangkan si anak tiri ngadakwa.
dakwa ibu tiri. Hanya kita kan tidak tahu asal usulnya kenapa mendakwa. Tapi banyak juga ketika suaminya meninggal, si harta nanti tidak bagi waris. Gitu. Kalau itu sering juga jadi masalah. Makanya bagus begitu ada yang meninggal bagi waris. Jadi kalau sudah bagi waris kan gampang, gitu. Haknya masing-masing. Kalau suami ibu meninggal duluan, bagi waris saja. Karena di dalam pembagian waris ada hak janda. Hak janda itu pertama kalau dia punya saham di dalam harta yang dimiliki oleh mereka berdua. Yang kedua, hak istri itu menikmati harta suami selama 1 tahun. Kemudian hak istri juga dapat warisan 1/8. Jadi sebetulnya kalau suami meninggal si istri itu pertama hak punya saham. Punya sahamnya berapa persen terserah kesepakatan sewaktu hidup sekarang. Kan ibu dengan bapak dengan suami kan ada kesepakatan. Kesepakatan harta berapa persen. Berapa persen milik istri, berapa persen milik suami. Itu kan ada kesepakatan walaupun tidak tertulis. Seperti saya dengan istri saya berjanji diumumkan kepada anak-anak. Harta yang dimiliki oleh kami berdua itu adalah milik suami setengah, milik istri setengah. 50%, 50%. Kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun istri saya tidak berbisnis, tidak mencari harta, tapi saya yakin dia punya saham untuk mendapatkan harta tersebut. Maka kalau saya meninggal, maka anak saya itu membagi 2 dulu harta seluruhnya Bagi 2 dulu, karena sudah ada kesepakatan dari saya sebagai suami. Jadi bagi 2 dulu. Nah, dari setengah itu adalah milik istri. Yang setengahnya nanti setengah dulu milik istri, kan ada setengah lagi. Nah, yang setengah lagi, si istri punya hak setahun untuk menikmati harta saya itu. Terus setelah itu, dari harta milik saya yang setengah, maka istri dapat 1/8, anak saya sisa. Tapi kalau istri saya yang meninggal duluan, berarti rek saha heula, berarti saya dulu 2 teuing. Tapi kalau istri saya yang meninggal duluan, maka dibagi 2 dulu. Nah, yang setengah itu seperempatnya bagi saya dari setengah itu. Ya, 1/6 bagi ibunya karena ibunya masih ada, sisa untuk anak. Kalau ibunya tidak ada ya ke anak. Kalau anaknya perempuan ya ke saudara. Tapi karena anak saya ada laki-laki, jadi saudara saya nggak dapat. Saiful Islam, Bang Jalal tuh nggak dapat karena anak saya ada perempuan, ada laki-laki. Tapi kalau anak saya perempuan semua, sisanya untuk saudara. Jadi itu makanya kalau nanti saya punya, setelah istri saya meninggal, saya punya istri lagi, kemudian saya meninggal, maka istri berikutnya itu tanggung jawab anak saya. Kalau saya meninggal, sama. Kalau saya meninggal, istri saya punya suami lagi.
maka si suami itu tetap, suami istri saya itu tetap, anak itu harus berbuat baik kepada suami ibunya, suami ibu. Itu di dalam syariah, ya, dalam syariat Islam. Ya, tetap hormat ketika lanjut usia. Makanya seperti saya sekarang sudah pensiun, sudah punya harta, tidak saya bagikan kepada anak-anak. Malah dibagikan rek di mana hirup mereka. Dari mana ukur hiji dan pajaknya kadang-kadang dibayar ku anak. Jadi, ya itu dinikmati aja. Kemudian jangan menyampaikan kata yang menyinggung perasaan. Karena fala taqul lahuma uff. Jangan menyampaikan kata yang menyinggung perasaan, walaupun hanya senada, walaupun hanya sekecap. Uff. Kemudian wala tanharhuma. Jangan menghardik. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkata pada mereka dengan perkataan yang mulia. Berkata dengan kalimat yang menyenangkan. Kalimat yang menyenangkan yang harus disampaikan. Kemudian wahfid lahuma janahaduri minar rahmah. Bersikap merendah di hadapannya. Tetap harus merendah di hadapan orang tua itu. Yang kadang-kadang orang anak itu kan lebih tinggi dari orang tuanya, baik jabatan maupun kedudukan, ya. Itu bisa terjadi. Seperti saya sendiri kalah kalau dari sudut kedudukan dengan anak saya yang bungsu. Karena kalau saya mah hanya sebagai dosen S1, Ibu Nisbah, sedangkan si bungsu mah profesor promotor dalam doktor S3. Jadi kan itu jelas dari sudut jabatan anak saya lebih tinggi dari saya. Tapi berdasar ayat ini tetap wahid lahum janah. Begitu ketemu teh harus merendah. Nah, walaupun geus doktor oke, walaupun geus menularkan doktor ge, tetap depan orang tua kecil. Nah itu jadi penekanannya, ya. Makanya ditegaskan imma yablugonna indakal kibar. Kemudian janahadulli minar rahmah, curahkan kasih sayang. So, kita kadang-kadang gitu kepada orang tua teh lamun geus lanjut usia mah. Si mamah mah, si nenek mah. Hati-hati kepada orang tua. Jangan Kan kalau orang tua geus sepuh kan gitu. Sok bikin pusing kan. Kahayangna teh kan seueur, geus kolot mah. Ada penyakit B. Kolot mah. Yang paling eta nu berat teh B-na B belikan. Gunungan. Itu harus disadari kita sebagai anak. Biasanya kan berani membentak kepada orang tua. Makanya di sini dikatakan fala taqul lahuma uff wala tanharhum. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, tadi mendoakan, mengingat jasa. Kemudian wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini ada wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Artinya sikap kritis itu harus tetap ada. Jadi menyeleksi pendapat orang tua. Kalau
Kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, walaupun tidak membantah, tetapi tidak ditaati oleh kita. Kalau pesan, pamannya orang tua teh pesan, lamun emak maut hayang dikubur dirinya tah di harapan imah. Tahu-tahu mautna di Mekah teu kudu pusing-pusing kudu diangkut. Ya, jadi kalau yang begitu mah kan tidak berdasar syariah. Karena berdasar syariah, maut itu ya disesuaikan dengan kemampuan yang hidup. Makanya tidak perlu itu pesan-pesan kuburan. Kalau menurut saya mah lebih baik punya duit mah dipakai infak zakat sedekah we daripada pesen kon sekarang mah ada pesen bulan sampai ya 3 juta per tahun per bulan sebagainya. Ngapain pesan-pesan kuburan kan baik kumaha nu hirup we karek maot mah rek dikubur di mana. Nggak usah dipesan-pesan hayang dikubur di anu. Nggak usah. Rek di Ranca Cili, rek di Ranca Bolang, rek di Ranca Sari, rek Ranca mana terserah kuburnya. Kumaha nu hirup we. Terserah. Karena apa? Fala tutihuma yang bertentangan dengan syariat tidak mesti ditaati. Jadi jangan menaati perintah yang tidak sesuai dengan akidah. Kemudian ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, itu mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Hukumnya kepada Allah. Nah, seperti orang tua pesan, kebetulan anak nanti terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu pesan, kalau bapak dan ibu meninggal, dibagi rata we laki-laki dan perempuan. Itu jangan ditaati. Tidak boleh ditaati. Itu bertentangan dengan syariah. Dalam ayat tadi dikatakan, fala tuti'huma, jangan engkau taati. Justru kalau diamalkan dosa. Kalau tidak ditaati itu yang benar. Karena di sini dikatakan fala tuti'huma. Jadi wa in jahadaka. Nah, kalimatnya wa in jahadaka, walaupun memaksa. Itu syirikabi, untuk menyekutukan artinya bertentangan dengan aturanku. Malai salah ilmun, yang tidak kamu ketahui, yang tidak sesuai dengan pendapatmu, fala tuti'huma, jangan kau taati. Jadi oleh karena itu sebagai orang tua kita jangan pesan yang bertentangan dengan syariah. Terus jangan pesan, jangan wasiat yang menimbulkan keberatan bagi anak. Jadi kalau pesen teh, nu enteng-enteng lah, nu gampang dilaksanakan. Ieu mah aya pesen. Pokoknya lamun bapak jeung ibu maot, imah ieu ulah dijual. Kudu tempat kumpul. Pusing gitu anak-anak. Pusing itu anak-anak itu. Jadi ulah dijual, kudu tempat kumpul, mangkanding kumpul gitu bisa. Dan banyak itu jadi masalah itu di masyarakat itu karena pesan orang tua. Jadi bahkan sampai sempat dulu itu di BSM itu dulu kan ada rumah tuh bisa dibongkar karena pesan. Yang celing di tengah jalan dulu. Ya mungkin kadienakeun mah aya fatwa atau bagaimana. Dan itu banyak yang begitu. Jadi makanya kalau kita mau pesan kepada anak, sejak sekarang oleh ibu dengan bapak disepakati harta yang dimiliki berdua teh berapa persen istri,
berapa persen suami. Sepakati dulu sekarang. Supaya kalau salah satu meninggal mereka gampang. Kemudian yang kedua, pesankan kepada anak. Kalau bapak dan ibu meninggal, laksanakan pembagian waris berdasar syariat Islam. Begitu aja, gampang. Dipesankan berdasar syariat Islam. Kalau ibu punya kagegelan, ingin memberi kepada salah satu anak karena bager, bere ayeuna. Tiba tong nunggu maut, bere ayeuna seizin anak-anak yang lain. Kumpulkan anak-anak, nih bapak dan ibu mau mere kasih anu. Mere kasih anu karena maneh nanyaan. Kalau ternyata tidak memungkinkan, mere nantong barang, duit we. Duit memere mau habisan anak. Kalau mau. Tapi kalau menurut saya tidak perlu itu. Karena apa? Biarkan mereka dewasa. Biarkan mereka berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu punya harta, tidak perlu diberikan kepada anak-anak. Wakafkan, manfaatkan untuk bekal kita di akhirat. Untuk bekal kita di akhirat. Manfaatkan. Karena di situ palatutihuma. Jadi karena palatutihuma, maka pesennya yang ringan-ringan yang bisa, yang mesti dilaksanakan. Kemudian ilayya marji'ukum mengembalikan. Nah, ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, mengembalikan kepada Allah, kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memperhitungkan. Kemudian wawasainal insana biwalidi hamalatuhu yang wali balik ayat dan seterusnya. Tadi wa in jahadaka aniskurli wali walidaika bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuaku. Ya aniskurli, bersyukur itu kepada Allah, wali walidaik dan kepada orang tua. Berterima kasih atas kebaikan. Kemudian wa in jahadaka tadi 14, boleh berbeda pendapat dengan orang tua. Jangan mengikuti yang salah. Kemudian wasahibuma fid dunya ma'rufa. Telah bergaul dengan orang tua tetap secara baik walaupun beda akidah. Walaupun beda akidahnya, bergaul secara baik dengan orang tua itu wasahibuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya. Mengikuti petunjuk. Jadi belajar dari yang baik-baik. Kemudian ihsan bukan hanya semasa hidup, tapi juga pada masa orang tua yang wafat. Seorang sahabat keturunan Bani Salimah bertanya kepada Rasul, apakah masih ada tanggung jawab ahli waris terhadap orang tua yang sudah wafat? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Kata Rasul, iya. Walaupun orang tua sudah meninggal, berbuat baik kepada orang tua tetap dilaksanakan. Dengan cara apa? As-salatu alaihima wal istighfar. Salat dan istighfar. Artinya urus jenazah. Mulai dari mandikan, panik, sampai mengubur. Infadu ahdihima. Kemudian memenuhi janji. Mimba dihima. Wasilaturahim. Yang ketiga silaturahim. Alati la tusalu ila bihima.
pada orang tua, pada orang-orang yang disambungkan oleh mereka. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman. Menurut hadis ini, ihsan orang kepada orang tua dan hanya masih hidup tapi sudah meninggal. Ini yang pertama, sholat dan istighfar. Yang dimaksud dengan sholat dan istighfar dalam hadis ini tentu mengurus jenazah selesai. Itu tanggung jawab anak yang sering disebut fardu kifayah. Fardu kifayah teh boleh pembagian tugas. Jadi lamun namanya teh teu kudu sararea. Boleh bagi tugas. Dia mereka mandian da anakna hiji di Amerika can balik ditungguan heula. Enggak usah. Ditungguan anu jauh man tong disuruh ngamandian. Anu aya di rumah dan datangna kaburu kapani. Teu kaburu salat. Teu kaburu kubur, teu kaburu salat di kuburan. Itu namanya pembagian tugas. Pembagian tugas itu bisa diatur gitu fardu kifayah teh. Sholat jenazah di kuburan ada, tidak boleh sholat biasa, tapi sholat jenazah di kuburan boleh. Itu namanya sholat gaib. Sholat gaib teh di zaman Rasul adalah di kuburan. Ayura makan sok aya. Kemarin Menteri Agama menyerukan sholat gaib untuk para syuhada. Nggak ada sholat gaib para syuhada. Para syuhada mah kudu disolatan, Pak. Menteri Agama teh koreksi. Diserukan sholat gaib untuk para syuhada. Para syuhada mah teu dimandingkeun teu disolatan gitu naon. Jadi pesan ketika demo Palestina kok diserukannya sholat gaib para syuhada. Jadi kalau sholat gaib itu pertama, sholat gaib itu apabila diperkirakan keayaan. Karena meninggalnya di tempat orang kafir diperkirakan tidak ada yang nyolati dan bukan syuhada. Sholat mayit gaib. Kedua, sholat mayit gaib itu kepada keluarga yang kalau di zaman Rasul itu sekitar 3 sampai seminggu yang kita tidak sempat karena kabur dikubur. Lalu kita nengok, kita ke kuburan. Rasul itu ceritanya adalah Al-Kanisah, tukangnya masjid, itu kan sakit. Lalu dilongok oleh Rasulullah sesuatu. Saya ya para sahabat ya kata terus ternyata meninggal malam hari. Jadi pagi-pagi itu dikubur karena para sahabat itu ada itu ya tukang sapu. Jadi Rasulnya terdibekaan gitu. Tidak dikasih tahu dikubur sholatkan dikubur oleh mereka. Hari besok nanti ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu. Hanya Rasul mana sih Kanisah tuh? Bang sasapu masjid kok mana sih? Katanya jangan sakit. Terus meninggal ya Rasulullah. Udah dikubur, udah. Mana kuburannya? Maka Rasul berangkat ke kuburan. Sholat jenazah di kuburan. Itu sholat mayit gaib. Kemudian yang kedua memenuhi janji almarhum. Jadi kalau orang tua janji seperti ya contohnya mau ibu siap-siap boleh. Oh, mau pulang anak. Yang ketiga adalah mempererat silaturahim kepada keluarga. Hanya seperti tadi dikatakan kalau
ayah kita punya istri kiri, maka kita terus menerus berbuat baik kepada mereka. Nah, sama dengan berbuat baik kepada atau kepada teman-temannya silaturahim. Dan yang keempat adalah memuliakan sahabat-sahabat. Itu berbuat baik kepada orang tua, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, buat baik. Kemudian tanggung jawab ketika dewasa, hatta idza balagha sudah, terus adalah kehidupan mandiri. Kemudian apabila sudah 40 tahun, arba'in anak, maka anak bertanggung jawab kepada orang tua. Jadi harus membiayai orang tua. Anak yang sudah berusia 40 tahun mah wajib, kalau belum usia 40 tahun mah tidak wajib, bagus-bagus saja kalau berbuat baik. Tapi kalau sudah 40 tahun, wajib membiayai orang. Jadi kalau punya anak yang sudah usia 40 tahun, tong kagok-kagok minta we kan. Eta mah punya hak. Lamun teu mere dosa si anak teh. Bahkan ngambil aja boleh orang tua. Harta. Anta wa maluka liwalidika. Iskurli. Kemudian karena doa iskur nikmata kalati anta umur 4 tahun itu wajib. Jadi kalau sudah 40 tahun mah orang tua teh masuk kepada kewajiban kita, tanggung jawab kita, nafkah ya. Kemudian asroni mata kalati an'amta alayya, kemudian menginfakkan atau menafkahi orang tua. Ini hadisnya ya. Anta wa maluka liwalidaika inna auladaka atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum, dan makanlah. Jadi boleh kepada orang tua memaksa anak yang sudah 40 tahun. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, karena waktu asar sudah tiba dan tamat surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 sudah sepakat tadi itu. Jadi nanti untuk mungkin bulan yang akan datang ya, atau apa mulai itu Januari, jadi di Baitur Rahim saya membahas tafsir, kemudian di Al-Khairat hadis, biar beda variasi. Dan nanti sekarang di Al-Khairat itu kan bahas tafsirnya surat Abasa. Jadi besok masih saya bahas Abasa, nanti ayat berikutnya kita ke Baitur Rahim bahas Abasa. Kemudian hadis di Al-Khairat. Saya kira itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum